Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Rombel 3 jurusan Psikologi angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan hasil diskusi kami mengenai kode etik psikologi pasal 9 sampai pasal 16. Dan perkenalkan, saya di sini selaku moderator. Nama saya Joy Diana Trisna Devi Wahyu Rahmandiani dengan nomor induk mahasiswa 1511420 Baik, akan kami mulai diskusi kami mulai dari pasal 9 yang akan dibacakan oleh Mas Arik. Silahkan Mas Arik. Nama saya Arik Indrawardana. Selanjutnya Mbak Rizky. Saya Rizky Alamdi Pangesti. Kemudian saya sendiri, saya Joy Diana. Selanjutnya Mbak Anissa Bening. Halo, saya Anissa Bening Setara Bulan. Lalu Mbak Mutiara. Halo, saya Mutiara Fitria. Dan yang terakhir Mbak Yuni Sulistiawati. Halo, saya Yuni Sulistiawati. Baik, kami akan memulai membahas diskusi kami, yaitu mulai dari pasal 9 yang akan dibacakan oleh Mas Arik. Silahkan Mas Arik. Ya, sebelumnya terima kasih. Kita akan membahas pasal 9, yaitu tentang dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional psikologi atau ilmuwan psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara universal dalam disiplin ilmu psikolog. Seorang psikologi harus mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Ya, kita lanjut ke contohnya. Contohnya adalah ketika psikologi ingin melakukan suatu penelitian, akan melakukan penelitian yang harus sesuai dengan pengetahuan ilmiah dan harus dengan sikap profesionalnya. Ya, pada Joya saya persilakan. Silakan. Pasal 10. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang berisik banget. Dilanjut Mbak Rizky. Pekerjaan pada asisten, mahasiswa yang disupervisi asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penterjemah. Perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. Yang kedua, memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat dihadapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman baik secara independen atau dengan pemberian supervisi hingga level tertentu. Dan yang ketiga, memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi dengan kompeten. Saat seorang ahli psikologi tidak boleh mendelegasikan pekerjaannya secara sembarangan agar terhindarnya penyalahgunaan wewenang. Contoh, A merupakan seorang ahli psikologi yang kebetulan menjabat menjadi seorang dosen di kampus B. Namun, suatu hari A tidak bisa mengajar karena urusan mendesak. Lalu ia memberi amanah kepada salah satu mahasiswa agar dapat dipercaya agar memimpin kelas di hari tersebut. Ia menunjuk C, yang mana C merupakan seorang mahasiswa aktif dan dapat diandalkan. Baik, saya akan membacakan pasal 11, yaitu mengenai masalah dan konflik personal.
Psikolog atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Dalam hal ini, psikolog atau ilmuwan psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan penggunaan layanan psikologi serta pihak-pihak lain sebagai akibat dari masalah atau konflik pribadi tersebut. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi berkewajiban untuk peka terhadap tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi. Bila hal ini terjadi, sesegera mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk dapat menjalankan pekerjaannya secara profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus menentukan akan membatasi, menangguhkan, atau menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut. Yang dimana artinya dari pasal tersebut adalah saat seorang ahli psikologi memberikan layanan psikologi, tidak boleh melibatkan perasaan pribadi dan harus segera mencari bantuan jika hal itu terjadi. Sebagai contoh, psikolog B adalah psikologi yang terkenal di Indonesia. Hari ini, B mendapatkan seorang klien yang juga seorang pesohor di Indonesia, yaitu D. Agar D merasa nyaman, B berusaha menjalin komunikasi yang intens dengan D. Namun, kedekatan antara D dan B terjalin sangat akrab sampai pada tahap hubungan layaknya seorang pasangan. Silakan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan pasal 12, yaitu pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Ayat 1, keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental dan atau psikologi secara mendesak dibutuhkan, tetapi tidak tersedia tenaga psikologi atau ilmuwan psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan. Ayat 2, dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kebutuhan yang ada tetap harus dilayani. Karenanya, psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. Ayat 3, selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. Kemudian ayat 4, apabila psikolog atau ilmuwan psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera. Kemudian, contohnya, di desa Y terjadi bencana alam yang sangat dahsyat, yang menyebabkan trauma pada anak-anak. Namun, karena akses ke desa Y sulit, banyak ahli psikolog yang terkendala rute. Oleh karena itu, banyak orang dewasa yang melakukan pendampingan terhadap anak-anak di desa tersebut. Beberapa hari kemudian, rute desa sudah dibenahi dan ahli psikolog dapat mengambil alih tugas pendampingan terhadap anak-anak. Silakan selanjutnya. Di pasal 13 ada sikap profesional yang berisi tentang psikolog atau ilmuwan psikolog dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk A. Mengutamakan dasar-dasar profesional, B. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, C. Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya, D. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut, E. Dalam hal pemakaian layanan psikologi, menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat memberi layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Jadi, seorang ahli psikolog harus profesional, tidak memilih-milih klien, dan mengutamakan dasar-dasar profesional dan hak klien. Contohnya yaitu mengedepankan sikap profesional dalam menghadapi para klien atau dalam memberi layanan. Yang kedua,
menerima klien dari semua kalangan dan tidak membeda-bedakan berdasarkan budaya, agama, dan suku. Selanjutnya, pasal 14. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasal 14, yaitu pasal tentang pelecehan. Ayat pertama yaitu pelecehan seksual psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cemburuan fisik, perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens atau parah, atau perilaku yang berulang, bertahan atau sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap pertama, tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan, yang dalam hal ini psikolog atau ilmuwan psikologi mengetahui atau diberitahu mengenai hal tersebut. Yang kedua, bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. Yang ketiga, sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dalam merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain. Ayat kedua, pelecehan lain psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, atau status sosial ekonominya. Nah, contohnya di sini, seorang psikolog muda laki-laki saat sedang melakukan sesi konseling terhadap klien perempuan muda dan cantik, psikolog tersebut melakukan kontak fisik secara membuat si klien merasa tidak nyaman. Nah, seharusnya seorang psikolog itu harus menjaga sikap terhadap kliennya, tidak boleh melecehkan klien. Lalu, contoh yang kedua, seorang psikolog mengucapkan perkataan yang tidak pantas terhadap klien. Hal tersebut membuat si klien sakit hati. Sesuai dengan pasal 14, seharusnya seorang psikolog itu harus tidak boleh melakukan pelecehan baik secara seksual maupun sara. Selanjutnya, pasal 15. Baik, saya akan membacakan pasal 15. Penghindaran dampak buruk. Penghindaran dampak buruk psikolog atau ilmuwan psikologi dalam mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikolog dan pihak-pihak yang lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Jadi pada pasal 15 ini menjelaskan bahwa para ahli psikolog sepakat untuk menjaga nama baik sesama ahli psikolog dan menjaga sikap mereka untuk menghindari dampak buruk. Sebagai contoh, suatu organisasi di daerah psikolog memiliki prinsip untuk saling menjaga nama baik sesama mereka. Mereka rutin melakukan pertemuan dan terus-menerus mengingatkan satu sama lain agar tetap bersikap profesional dan tidak merugikan satu sama lain. Selanjutnya, pasal 16. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 16 tentang hubungan majemuk. 1. Hubungan majemuk terjadi apabila psikologi atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesional dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama. B. Psikolog dan ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut. 2. Psikologi dan ilmuwan psikologi sedapat mungkin menghindari dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dalam merusak objektivitas kompetensi atau efektivitas dan menjalankan fungsinya sebagai psikolog dan ilmuwan psikolog, atau apabila berisiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang lain atau pihak yang lain dalam hubungan profesional tersebut.
3. Apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan psikolog atau ilmuwan psikologi, melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dan mempertimbangkan kepentingan terbaik yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap kode etik. 4. Apabila psikolog dan ilmuwan psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi dan kondisi-kondisi luar biasa untuk melakukan lebih baik dari satu peran. Sejak awal mereka harus menjelaskan peran yang dapat diharapkan dan rentan kerahasiaan bagi diri sendiri maupun dari pihak-pihak yang terkait. Ahli psikologi diharapkan untuk menghindari hubungan majemuk yang akan merugikan bagi pihak-pihak lain. Contohnya, psikologi tertarik mempunyai hubungan dengan klien dalam waktu yang bersamaan dan hubungan tersebut menyebabkan tidak objektivitas dan merugikan pihak-pihak lain. Ya, kepada Mbak Joya saya persilahkan. Nah, itu dia penjabaran materi dari kelompok kami. Dan pada diskusi kali ini dapat kita simpulkan bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikologi wajib hukumnya untuk menaati tata tertib yang ada di dalam kode etik psikologi. Karena kode etik psikologi sendiri merupakan pedoman agar para ilmuwan psikologi dapat bekerja dengan baik, profesional, tanpa menyebabkan masalah bagi orang lain atau merugikan banyak pihak. Jika ada kata-kata kami yang kurang tepat maupun pendapat kami yang salah, mohon dimaklumi dan diberi masukan. Lalu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.